Kenapa ini? Ini juga. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan sekalian, hari ini seharusnya masih terus berlanjut dikaitkan dengan masalah syirik, kecanduan syirik ya. Bahkan lebih maju kita bahasa kecanduan. Namun karena ini ada yang menarik, ada mimpi baru dari beberapa mimpi yang saya terima hari ini. Sebagai satu motivasi lain bagi kita bahwa insya Allah akan memberikan pertolongannya pada saatnya sesuai dengan janji-janji Allah di dalam Quran, hadis maupun mubasyirat yang kita terima. Dan memang sudah banyak yang terbukti. Salah satunya adalah janji Allah bahwa jika kita sudah ujlah, maka Allah akan tambah petunjuk-petunjuk itu. Itu adalah janji Allah yang terbukti di dalam surat Al-Kahfi kalau tidak salah, ayat 13 apa 16 ya. 13 kalau tidak salah. Dan terbukti betul. Jadi ketika kita sudah ada di sini, maka hampir setiap hari ada 2 bahkan 3 mimpi yang kita terima. Dan hampir semua menguatkan satu sama lain dengan angle yang berbeda. Jadi inilah janji Allah yang sudah kita rasakan dulu. Walaupun tentu bukan berarti semakin nyaman dari sisi dunia, tapi kita semakin berat dari sisi dunia. Namun itu adalah bagian dari ujian dan pelatihan supaya kita kuat. Kenapa? Karena lawan kita berat nanti, yaitu Dajjal dan sistemnya. Bagaimana mungkin kita bisa melawan Dajjal dan sistemnya kalau kita lemah-lemah semua? Ya? Dikasih saum, Senin Kemis masih ada yang batal. Gimana mau kita kuat menjadi pribadi-pribadi yang kuat? Kelompok kuat akan terdiri dari pribadi yang kuat, dan pribadi yang lemah akan melemahkan yang lain. Maka sering saya ingatkan untuk warning terakhir terus, kita mulai ingin memotong, melepas yang lemah-lemah ya. Kenapa? Agar tidak merusak barisan yang kuat. Jadi kan sekalian, sekali lagi ingat, lawan kita itu Dajjal dan sistem yang sudah mendarah daging. Kemarin kita sudah mulai kupas beberapa kajian terkait dengan candu syirik. Bukan lagi banyak, tapi candu, sudah kecanduan. Karena ternyata candu syirik ini mendapat kenikmatan dunia. Saya 2 hari yang lalu coba browsing, dikaitkan dengan siapa tahu sudah ada perubahan, sadar tentang Gunung Kemungkus, coba bayangkan. Ternyata tidak, makin ramai. Jadi kan berita dari mulut ke mulut bahwa berzina ramai-ramai di sana mendatangkan rezeki kan terus beredar. Sementara masyarakat semakin terjepit dengan kesulitan. Jadi jalan keluarnya solusi gampang. Berzina ramai-ramai di Gunung Kemungkus, dapat harta, menyelesaikan hutang dan sebagainya. Berat kan? Ini kecanduan ini namanya. Itu baru satu titik.
Di Indonesia ada ribuan makam keramat yang terus didatangi orang untuk minta sesuatu. Bahkan tokoh-tokoh alim zaman dulu dijadikan sesembahan, jadikan Tuhan-Tuhan baru. Ini kita melawan itu, coba bayangkan. Loh, kalau kita pribadi yang lemah mau gimana melawan itu? Baru digertak sebentar aja udah ciut. Gimana? Baru disuruh puasa aja masih ada yang batal. Coba gimana? Ya, jadi cobalah kita harus sudah mulai menjadi pribadi yang kuat. Dan pribadi yang lemah harus dipisahkan dari pribadi-pribadi kuat. Karena nanti mengganggu. Karena nanti yang namanya penyakit itu ya akan merembet. Oke, jadi tolong apa yang saya sampaikan kepada ketua-ketua tim, action, lakukan satu langkah, action lakukan langkah ya. Jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan kekuatan besar. Maka Allah dari sisi ini kita disuruh menderita dulu, diuji ya. Dengan istiqomahnya, dengan kekuatan mental, dengan samina wa ta'na terhadap ya, baik kepemimpinan tertinggi maupun kepemimpinan menengah maupun kepemimpinan lapisan bawah lagi. Jadi kepada teman-teman yang sudah terbiasa menghormati seorang murabi, walaupun mungkin dianggap oleh teman-teman ini orang ilmunya masih biasa, nah tapi ketika sudah ada instruksi maka lakukan. Itulah kita sedang belajar untuk berorganisasi dengan baik ya, menghormati semua keputusan yang sudah ada. Jadi banyak sekali kekuatan-kekuatan yang sedang kita dilatih di sini. Baik orang sekalian, ya termasuk disuruh untuk tahajud. Jadi masih saja ada 1-2 yang bolong ya. Rekan sekalian, saya berharap dengan bekal ini, mimpi ini, dan ini tingkatnya tawatur maknawi. Jadi mutawatir yang banyak sekali memimpikan yang sejalan walaupun dalam tema yang berbeda. Ini adalah mimpi Mas Soeharto dari Brebes. Dan kenapa saya langsung menyampaikan? Karena biar pesannya nendang. Kalau saya menyampaikan kan mungkin lebih nendang. Rekan sekalian, kalau saya perhatikan teks per teks mimpinya, ini yang disebut dengan mimpi dalam mimpi Muhammad Qasim. Akan ada mimpi helper yang sederajat dan mengagumkan. Kalau saya perhatikan mimpi Mas Soeharto sudah masuk ke wilayah itu, ya, karena simbol dan sebagainya kuat sekali. Bahkan penilaiannya sudah tidak tawatur biasa, ya, sudah kualitasnya lebih baik lagi dari mimpi-mimpi yang kita alami. Rekan sekalian, kalau kita lihat Mas Soeharto siapa, maka kita semakin paham bahwa seperti inilah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang tinggi nilainya, seperti yang mimpi Muhammad Qasim sampaikan. Akan ada helper-helper lain yang bermimpi sederajat dengan mimpiku dan mengagumkan. Dan itu bukan pendapat Qasim, itu dalam mimpi, jadi dari Allah memberitahukan. Maka rugilah orang-orang yang selalu bertahan hanya mau mendengar mimpi Qasim. Rugi berat, rugi besar. Karena dalam mimpi Qasim sendiri mengatakan itu ya. Baik rekan sekalian, mari kita baca mimpi. Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Pak Ustadz Huda datang ke tempat saya dan menunjukkan sebuah benda, kemudian diletakkan di atas tanah. Wah, mana Ustadz Huda? Ustadz Huda mana? Ada? Di saung. Oh, di saung. Tolong hidungnya dipegang. Benda tersebut bergerak membentuk sebuah bangunan setinggi 3 meter, lebarnya 2 meter, dan di atasnya membentuk sebuah layar. Wah, kalau sudah ada layar, kalau penakbil nih, Masya Allah, langsung nyut.
itu adalah petunjuk yang mutlak dari Allah. Kalau lihat layar TV, layar itu tuh petunjuk berat. Mimpinya tuh berbobot berat ya. Saya mengatakan, ini mesin teknologi baru. Kemudian di layar menampilkan adegan seorang helper menghubungi dan menemui helper lainnya dengan pergerakan sangat cepat. Ini mirip-mirip mimpi Muhammad Qasim. Ya, coba kalau perhatikan. Mimpi Al-Mahdi ya. Dia sudah sampai ke tempat helper lainnya yang terlihat cahaya kilat keemasan di layar tersebut. Masya Allah, ini simbolnya tinggi. Saya mengatakan, ini kecepatan cahaya, ilham, mimpi tentang teknologi canggih, sekarang menjadi nyata. Lihat, Mas Soeharto ini orang yang lugu. Bukan lugu gue, bukan. Lugu. Betul-betul lugu. Orang yang lurus, orang yang polos, ya. Gak keinginan apa-apa, keinginan hanya membantu orang tua, ikut ngarit, kambing, kan keinginannya begitu saja. Saya bilang, nggak mau naik pangkat nih, jadi mandor. Enggak, sini aja Kang. Naik pangkat. Baik, kita perhatikan. Pak Huda mengatakan, Nabi Haidir setelah mendatangi para helper Muhammad Qasim di Bukit Lebah. Tuh, Masya Allah. Sudah terjadi Nabi Haidir, ada benar sini. Masya Allah. Mimpinya ini kayak nyata ya. Teman-teman pemirsa di rumah, ini saya mau jelasin sedikit. Ini mimpi ya, bukan nyata. Jadi perbedaan pendapat. Nabi Haidir ada yang berpendapat masih ada yang sudah mengatakan wafat. Baiklah, kita tidak mempermasalahkan, kita kesampingkan. Tapi ini dalam mimpi. Dalam mimpi Nabi Adam hadir, Nabi Muhammad hadir biasa. Jadi jangan dianggap aneh ya, jangan dianggap tahayul nih, jangan dianggap khurafat. Atau kita mendukung Nabi Haidir ada ternyata, walaupun ada di sini. Tapi itu namanya Nabi Haidir ya. Namanya Haidir, bukan Nabi Haidir. Tapi siapa tuh nyamar. Tapi memang ada keanehan Nabi itu. Tenaganya kuat, jangan-jangan ini betul. Saya pengen ngomong dari hati ke hati lah. Ya, cobalah terbuka apa adanya. Ya. Anda ini Nabi Haidir, bukan gitu. Nantilah suatu ketika kalau ada waktu ya. Kalau mau ngetes Nabi Haidir gimana soal? Benar nggak Nabi Haidir? Bukan, tanya wajah Nabi Musa gimana? Nah itu kan. Nabi Haidir kan pernah menasihati Nabi Musa kan. Terusan. Kemudian Nabi Haidir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya helper yang menderita diberi hadiah. Nah, itu. Saya bilang tadi kan menderita. Jadi mari kita terus menderita ya. Supaya dikasih menderita bukan guling-guling sendiri loncat sendiri, bukan. Artinya mari kerja keras, tahajud bangun. Susah memang, 2:30 udah dibangunin, masih nikmat-nikmatnya tidur, dingin sekali lagi, aduh. Ini enaknya pakai selimut terus. Itu kan menderita jadinya. Lalu kemudian nggak ada istirahatnya, istirahat sebentar, kegiatan lagi non-stop terus ya. Udah gitu ke bagian ngerona semua. Itu kan bagian dari proses penderitaan. Tapi dalam konteks mendidik kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan menjadi potongan-potongan besi. Teruskan. Pak Ustadz Huda memberi sebuah benda ke saya yang bentuknya seperti jam tangan agar memajang dan memasangnya di tangan saya. Apa jangan-jangan sudah juga mimpi? Terkonek ya. Berikutnya, Pak Ustadz Huda mengatakan ini terkoneksi dengan mesin itu dan akan seperti di layar. Saya memegang benda itu dan dalam sekejap kami sudah berada di jalan di Bukit Lebah. Mimpi pun berakhir. Lihat ya. Terkoneksi kepada Bukit Lebah. Baik.
Rekan sekalian yang baru mendengar soal mimpi dan takdir. Sesungguhnya di dalam mimpi itu setiap teks kalimat itu semua bermakna. Tidak ada dalam mimpi itu yang tidak bermakna setiap penggal kalimat kata itu. Pasti. Apalagi simbolnya tiba-tiba sesuatu yang tidak kita duga. Dan ternyata itu semua adalah bagian dari simbol yang ada dalam mimpi-mimpi yang mengagumkan. Ya. Terusan. Kita langsung. Takwil menurut Ibnu Sirin, benda atau alat baru melambangkan ilmu, hikmah, dan kemampuan baru yang Allah berikan melalui wasilah tertentu. Ya, kemampuan baru. Layar dan cahaya simbol al-haq, kebenaran yang akan ditampakkan sebagaimana cahaya dalam mimpi sering dimaknai sebagai hidayah atau ilham. Itu artinya. Kemudian Nabi Haidir dalam mimpi muncul. Dalam tafsir Ibnu Sirin, melihat Nabi Haidir adalah tanda ilmu laduni, perjalanan ruhani, dan bimbingan Allah menuju jalan yang aman, walaupun penuh misteri dan tentu penuh resiko. Rekan sekalian, sebagai manusia ketika ada mendengar itu ini, manuver itu ini, saya pun ada rasa kekhawatiran manusiawi. Ketika kita ada ancaman, ada rasa takut, ada. Fungsinya apa coba? Ada kekhawatiran, ada rasa takut, fungsinya apa? Teman-teman mau tahu apa fungsinya? Nah, kita tidak sombong, ya kan? Kalau saya dijadikan Superman oleh Allah, kan jadi sombong nanti. Ya, artinya apa? Itu tidak boleh. Wong Nabi Muhammad SAW aja banyak rasa takut, rasa khawatir, ya. Makanya sudah saya sampaikan, perang saja beliau pakai baju besi terbaik, bayangkan. Pakai kuda terbaik, ada rasa takut, mau dibunuh orang, dikejar orang. Nah, itu untuk menunjukkan supaya tetap tidak sombong. Tapi Allah jamin, Allah melebihi kekuatan dari yang diukur manusia, ya. Oke, itu maksudnya. Dan selalu waspada, betul, dan selalu harus berpikir terbaik. Jadi melihat Nabi adalah bimbingan Allah menuju jalan aman dan penuh misteri, betul. Nabi Haidir kan dari sekarang sampai sekarang ini kan diperdebatkan ini. Bukit Lebah. Nah, teman sekalian, saya baru terpikir sekarang. Kenapa dulu saya namakan Bukit Lebah gitu ya? Kenapa kita pertama kali berternak lebah di sini? Ternyata sekalian, sesuai dengan sifat karakternya Ashabul Kahfi. Bikin koloni kecil yang saling bahu-membahu, saling punya tugas masing-masing, persis. Kita ini seperti lebah ini, persis. Tidak pernah dibayar, semua ikhlas, saling menjaga, melindungi, persis seperti lebah. Kalau dibayar di sini bukan lebah namanya. Lebah itu siap mati bahkan. Ketika ada ancaman, dia tuh sudah tahu mau mati, makanya dia nusuk, apa namanya? Nyengatuk, langsung copotin di sini sangatnya dia mati itu. Terbang lagi mati. Kan begitu, itu kan jihad. Ya. Masya Allah. Makanya kita dipertontonkan. Kenapa kita tidak Islami nama di sini? Biasanya kan orang pergerakan Islam kan Islami ya. Kumpulan Junullah misalnya, Bukit Junullah atau apalah. Tapi kenapa kita namanya Bukit Lebah? Saya pun datang pikir, ya, tiba-tiba saja begini-beginilah. Tapi ternyata yang sekalian itu adalah Allah yang berkehendak ya. Karena ternyata setelah saya pikir, iya ini kok kita ini kayak lebah gitu. Ada yang tugas itu, tugas ini, semuanya ibadah total, tidak ada karena uang pembayaran apapun. Oke, rekan sekalian, jelas ya. Bukit Lebah
adalah tinggi atau makom yang tinggi, lebah umat yang teratur dan menghasilkan madu tuh. Kita bergerak ini menghasilkan sesuatu yang dahsyat ya. Insya Allah doa kita lebih diperhatikan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena kita terus berusaha membebaskan wilayah dari syirik ya. Kita berusaha semuanya karena ridho Allah, bukan karena dunia dan uang. Dan untuk umat, kenapa doa kita bermunajat untuk umat dan dunia? Ya, perhatikan kalimat arti lebah. Jam tangan memajang dan terkoneksi, lambang amanah waktu, sinkronisasi tugas atau koneksi antara seorang hamba dan sistem ilahi di akhir zaman. Kan? Jadi memang kita tidak paham. Kita dapat mimpi ini dijaga malaikat. Kita dapat mimpi Allah senang dengan apa yang kita lakukan. Banyak sekali mimpi-mimpi yang terjadi, baik menyangkut majelis gajah, bukit lebah atau saya pribadi. Banyak sekali. Rekan sekalian, ini semua misteri. Kan tidak bisa terlihat kan? Misteri semua. Tapi terasa betul. Ada pertolongan-pertolongan yang kita rasakan bersama ya. Mimpi ini memberi isyarat bahwa penutur atau pemimpi akan diberikan koneksi rohani kepada sebuah jaringan tugas akhir zaman, disebut helper, yang beroperasi dengan kecepatan dan teknologi yang bisa lahir maupun gaib di bawah bimbingan tokoh kebenaran Nabi Haidir, tokoh kebenaran, semacam lambang ya. Belum tentu dalam praktik Nabi Haidir langsung ya, tapi bisa saja ini kan simbol. Sama dengan kita ketemu Nabi Adam, Nabi Musa dan sebagainya, kan simbol. Dengan misi membantu yang menderita dan memberi manfaat pada jamaah terpilih. Jadi, coba, kenapa Mas Huda yang masuk dalam mimpi? Kan Mas Huda itu lambang kelembutan, ya kan? Lambang ilmu. Mas Huda itu ilmunya bagus loh, jangan salah. Dan juga punya kekuatan mental yang baik ya. Jadi itu coba perhatikan. Kan tidak di Mas Soeharto kan tidak berpikir mengundang Mas Huda dalam itu. Tapi ini simbol. Jadi bisa jadi ini simbol bagaimana kita harus mirip dengan tokoh-tokoh ini supaya Allah memahami bahwa kita ini dalam track sesuai kehendak Allah ya. Dari Quran banyak sekali lah. Ini waktunya tinggal seperempat jam ya. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ayat 65, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami ya. Menguatkan makna bahwa bimbingan Nabi Haidir adalah petunjuk ilahi dan ilmu gaib. Jadi artinya ketika mimpi ketemu Nabi Haidir itu petunjuk ilahi dan ilmu gaib. Jadi bukan, contohlah kita ketemu guru kita nih, kita ketemu dengan alim yang pernah menjadi pembimbing kita. Itu bukan berarti betul-betul guru itu hadir di tengah kita, tidak. Itu simbol, lambang. Ya. Jangan berpikir bahwa seolah-olah guru kita hadir betul-betul dalam mimpi kita. Tidak. Itu simbol setiap mimpi. Ya. Oke, baik. Kita teruskan. Lebah sebagai simbol jamaah teratur dan bermanfaat. Ya. Ini kita sudah sama-sama tahu. Saya loncat saja, kecepatan cahaya dan perjalanan cepat. Jadi di dalam surat Al-Isra juga terjadi hal-hal yang gaib sifatnya. Jadi jangan sampai kita, tapi mereka sekalian hati-hati juga ya. Memang ada yang gaib-gaib yang wajar, tapi ada gaib-gaib yang aneh-aneh dan termasuk khurafat, tahayul,
Seperti yang disampaikan para habib-habib tahayul semua itu. Saya perhatikan tidak ada dalil Qur'annya, tidak ada dalil hadis, tidak ada. Bahkan Nabi tidak sepandai itu, sekuat itu, sebisa itu. Dan itu seolah bisa didatangkan langsung. Coba kamu, kan ada habib punya anaknya 3. Coba kamu karomahnya kayak apa? Terbang. Coba kamu. Kan itu pelecehan itu. Allah itu memberikan karomah itu bukan begitu, bukan diminta begitu. Itu dukun, itu tukang sulap. Atau minta bantuan jin. Jadi ini ada pelecehan-pelecehan. Para habib itu kan melecehkan Islam, merusak Islam, dan menghancurkan Islam dari dalam. Ya, Torekoh Ba'alawi itu kan memang Torekoh Ba'alawi. Jadi semua merusak Islam. Makanya itulah salah satu yang berat kita hadapi ya. Karena pengikutnya juga sudah banyak. Para mukibin ini kan hampir semua orang pribumi ya, mukibin pengikutnya. Oke, berat. Tapi tetap harus kebenaran kita sampaikan, walaupun itu risiko apapun ya. Dalam tafsir modern ini sering dihubungkan dengan konsep perjalanan super cepat yang bahkan melampaui teknologi manusia. Kalau Allah berkehendak sangat mudah sekali, sangat amat super mudah bagi Allah ya. Ini kita lewat saja hadisnya, banyak sudah kita sering sampaikan. Analisa langsung dengan mimpi-mimpi sejalan. Beberapa mimpi dari lingkaran yang sama atau tema berupa sering memuat. Jadi gini ya kalian. Kalau mimpi tawatur itu kan berarti banyak juga dimimpikan yang lain tentang tanah ujlah, tentang gajah, tentang perjuangan kita di sini. Itu berarti mimpinya tidak bisa dibatalkan oleh mimpi pribadi. Misalkan tiba-tiba ada mimpi yang bertentangan dengan itu, tidak bisa. Itu berarti mimpi palsu, mimpi dari setan. Kenapa? Yang mutawatir tidak bisa dibatalkan oleh satu mimpi yang tidak jelas ya. Kehadiran tokoh ruhani hadir Nabi wali Allah yang memberikan alat atau amanah, simbol teknologi dan sistem canggih yang menghubungkan para pejuang di lokasi yang berbeda, yang terhubung di tanah ujlah. Jadi semua helper yang terhubung di sini nanti pada saatnya akan terkoneksi dengan sesuatu yang tidak kita duga ya. Penyebutan bukit lebah dan cahaya melambangkan jamaah terpilih dan percepat dan untuk percepatan misi tujuan. Nah ini, jadi Allah dengan mudah nanti membantu kita, menolong kita dengan caranya ya. Keterlibatan figur seperti Muhammad Qasim dan jaringan helper dalam koneksi misi akhir zaman. Kesamaan simbol dan pesan ini menunjukkan bahwa pola ini adalah tawatur maknawi. Banyak mimpi dengan makna inti sama, meskipun detailnya berbeda. Ini yang saya katakan, saya sedang nyusun sebuah lukisan wajah, di mana semua menyatu, dititipkan dalam banyak mimpi orang lain untuk kita lukis menjadi sebuah misi perjuangan yang semakin detail, semakin jelas seperti apa. Nah ini melengkapi daripada mimpi-mimpi yang lain. Klarifikasi mimpi ini jelas ru'yah jamaah karena melibatkan simbol dan pesan yang bersifat kolektif. Ini simbolnya ya, kolektif kan, relevan dengan misi jamaah dan bukan hanya pribadi. Kemudian yang berikutnya, ru'yah syarikoh, kemungkinan besar karena memuat unsur bimbingan, simbol Quran dan tidak berkaitan dengan syariat. Tawatur ya, karena ini ada kemiripan tema dan simbol dengan mimpi lain yang berbeda, menguatkan kemungkinan bahwa ini ilham jamaah dari Allah mempersiapkan tugas tentu. Karena sekalian, artinya apa? Kesimpulannya menunjukkan bahwa adanya koneksi rohani dan teknologi baik nyata maupun gaib bagi jamaah akhir zaman, khususnya yang terkoneksi di Bukit Lebah tadi ya, dikatakan di awal. Menguatkan peran Nabi Khidir sebagai mentor rohani yang mempersiapkan para penolong helper menjelang misi besar.
mengisyaratkan lokasi simbol Bukit Lebah sebagai pusat aktivitas jamaah yang produktif dan penuh keberkahan. Amin. Ya. Alhamdulillah ya. Selaras dengan Quran, surat Al-Kahfi, An-Nahl, Al-Isra, dan hadis tentang mimpi benar, memiliki pola kesamaan dengan mimpi-mimpi lain, sehingga bisa menjadi petunjuk bersama. Nah, kita lihat, ini sudah disampaikan tadi, sekedar meresumulkan saja. Adegan mimpi sudah disampaikan, simbolnya juga demikian. Oh, Mas Huda ini simbol guru, Ustaz. Wah, pembawa amanah. Tuh, Ustaz, udah hati ya, Ustaz. Makin istiqomah, makin rajin. Kalau bisa, Ustaz Huda yang paling duluan di sini ya. Tahajud kalau bisa 1:30 dari sini. Kalau wali itu udah kurang tidur. Dimarahin istri. Wah, ini berarti istrinya belum dimimpiin Nabi Haidir, nanti dimimpiin. Tegur itu. Pejuang nggak boleh takut sama istri kan? Nah, pejuang tuh nggak boleh takut sama istri ya, gitu. Ya, Mas Huda, mulai hari ini 1:30. Saya ingin Mas Huda 1:30 di sini udah ngaji sendirian. Masya Allah, indah. Saya mendukung kan. Langsung sambung menyambung nih dengan yang ronda ya ngaji. Saya berharap mulai. Sudah mulai tadi yang ronda terus baca kitab. Mas Jul? Oh, Ada kan? ada. Kitab. Jawabannya ada. Malu-malu. Jadi artinya baca kitab selembar langsung tidur. Oke ya, jadi mulai nanti yang ronda pun sesekali ngaji, Masya Allah, sendiri di sini. Wah, Allah cintai betul. Dan berkah kepada yang tidur di sini ya. Tapi jangan pakai mic, nanti ganggu yang lain. Tapi artinya rekan sekalian, lihat ya, keberkahan yang terus-menerus diterima oleh kita ya. Ini adegan layar sudah disampaikan, ini resume saja teman sekalian ya. Artinya Nabi Haidir itu mendatangi helper Muhammad Qasim Bukit Lebah adalah guru laduni. Tahu laduni, ilmu laduni? Ya. Ya. Ilmu dari Allah. Jadi jangan juga kita aneh-aneh. Ilmu yang Allah dalam pertolongan lah intinya dari Allah lah. Oke. Amanah waktu dan ini seperti ini yang agak menarik. Benda seperti jam tangan dipasang di tangan, di lengan ya. Ini amanah waktu dan alat koneksi. Tugas yang terhubung dengan markas pusat, mengatur waktu dan gerak. Ini makna kitabiah dan ruhaninya. Dari Quran tadi sudah ya, hadis riwayat Bukhari. Ini cukup menarik ya di dalam konteks mimpi ini. Di dalam konteks bab sekejap berada di jalan menuju Bukit Lebah, tiba-tiba setelah dipasang langsung seperti waktunya langsung tiba-tiba. Ini perjalanan gaib cepat. Isyarat akan dipanggil dan dipercepat menuju pusat misi. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, saya kira itu kaitan ini. Simbol ringkasannya begini rekan sekalian. Di dalam gambaran tadi kita terlihat Nabi Haidir adalah pusat ilmu laduni ya, dan beliau maka mendoakan jawabannya. Luar biasa ya. Dan ini untuk markas pusat mesin. Nah, layar lebarnya kan sudah disebutkan tadi ya, 3 meter dan 2 meter layar. Ini untuk siapa? Untuk jaringan helper di Bukit Lebah. Kecepatan cahaya nur, jamaah teratur dan berkah. Bukit Lebah itu kan jamaah. Jaringan helper cahaya nur. Alat waktu koneksi dikaitkan dengan percepatan pertolongan Allah kepada kita ya. Menuju apa? Misi tertentu, misi berat ya. Tanpa disadari oleh kita, Masya Allah, kita memiliki misi besar. Kita harus tegas, kita harus galak, kita harus garang ketika bicara dajjal ya. Ketika bicara kesyirikan, harus panas hati kita. Itu orang-orang terpanggil ya. Jadi
Eh, jadi, saya jadi lupa lagi. Apa tadi? Jadi kalau ketika kita bicara kemungkaran kita harus panas, harus marah. Ya. Ketika bicara dajjal kita harus panas, harus marah. Kalau perlu keras. Ya. Tapi ketika kita menyangkut amar ma'ruf, lemah lembut seperti Mas Huda, ya. Begitu. Tapi ketika kemungkaran disimbolkan dengan masuk gitu, ya kan? Marah, ceplok, gini. Itulah simbol bagian dari, coba lihat, ya kan? Ketika menyangkut ilmu, menyangkut kebenaran, simbolnya masuk udah di sini, luar biasa ya. Ketika menyangkut dajjal, simbolnya masuk gitu. Saya nggak dikasih peran di sini, mundur aja deh. Baik, bercanda rekan sekalian. Baik, saya kira demikian rekan sekalian, mimpi yang dialami oleh Mas Soeharto ini, yang jelas intinya kita sudah tergambar bahwa insya Allah kita di track yang benar, bahkan Allah ridho dengan mimpi ini, dan kita memikul misi yang besar nanti, tapi akan Allah percepat misi itu dan Allah bimbing insya Allah untuk memikul beban berat ini. Namun tentu bukan bim salah bim yang akan kita peroleh, gaib dalam pengertian perlindungan yang tidak kita ketahui. Kita sebagai manusia wajib berusaha, ya. Tetap kita harus memperkuat kekuatan fisik, mental, juga kesetiaan dan kepatuhan. Itu penting. Kepatuhan sangat amat menentukan sebuah pergerakan, ya. Maka dari itulah tidak ada lain kecuali kita harus berjihad, yaitu berjuang sungguh-sungguh dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki. Semoga apa yang kita perjuangkan ini terus Allah lindungi dan terus mendapatkan keberkahan yang luar biasa untuk umat di seluruh dunia, ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.